Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurreski Mukminaji dengan NIM L02181010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berkaitan dengan genetika populasi. Apa itu? Adalah gen. Gen ada terbagi dari 3, yaitu kromosom, DNA, dan RNA. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan dalam lokus-lokus pada kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus, sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Misalnya diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen pada tubuh manusia dengan 46 kromosom. Hal ini juga menyebabkan satu individu dapat memiliki ribuan sifat. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu sistron, yang dimana komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida, dan yang kedua adalah rekon, komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotid, dan yang ketiga adalah muton, yang dimana komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotid. Ada 2 hal yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu sifat dan peranannya. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan dengan ekspresi yang kuat yang dilambangkan dengan huruf besar. Yang kedua adalah gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan gen resesif. Gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2, yaitu gen struktural yang mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan oleh gen regulator. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode yang informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, transkripsi, yaitu proses pembuatan salinan RN. Yang kedua adalah translasi, yaitu proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Proses transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi sebuah polipeptida disebut dengan dogma sentral atau central dogma. Dogma sentral berlaku pada prokariot dan eukariot. Namun, pada eukariot ada tahap tambahan yang terjadi di antara transkripsi dan translasi yang disebut tahap pre-mRNA. Tahap pre-mRNA adalah untuk menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan di ribosom. Ekson merupakan mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan, sedangkan intron merupakan mRNA yang akan tetap berada di dalam nukleus karena kemungkinan mRNA tersebut akan membentuk protein yang tidak fungsional atau yang tidak berguna jika ditranslasikan. Intron kemudian akan terurai kembali untuk membentuk rantai mRNA baru. Ketahui pula bahwa beberapa kesalahan yang disebut mutasi dapat terjadi pada proses ekspresi gen ini. Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Sementara kromosom yang bukan pasangannya disebut kromosom non-homolog. Seperti kromosom memiliki bagian-bagian seperti sentromer, lengan kromosom, matriks, kromonema, kromomer, telomor, dan satelit. Berdasarkan letak sentromernya, ada 4 tipe kromosom, yaitu tipe metasentrik, tipe submetasentrik, tipe akrosentrik, tipe telosentrik. Berikut adalah gambar kromosom dan bagian-bagiannya. Nah, pada manusia jumlah kromosom pada sel diploid adalah 46 buah dan 23 pasang. Kromosom tersebut terdiri dari 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yaitu XX huruf besar pada wanita dan XY huruf besar pada pria. Pada sel haploid terdapat seperti sel telur atau sel sperma, kromosom berjumlah 23 buah yang terdiri atas 22 autosom dan sebuah gonosom. Sel telur memiliki 22
buah autosom dan 1X, sedangkan sperma memiliki 22 autosom dan 1X atau 1Y. Fungsi kromosom diantaranya sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu, dan berperan penting juga dalam proses pembelahan sel. Adapun struktur bagian pada kromosom antaranya itu sentromer, yaitu bagian pusat kromosom yang biasanya terbentuk bulat. Pada sentromer ada kinetokor yang mempunyai fungsi penting pada saat terjadinya pembelahan sel. Pada bagian inilah benang spindle melekat pada masing-masing kutub yang berlawanan. Yang kedua yaitu kromatid, merupakan salah satu dari dua lengan hasil replikasi pada kromosom. Pada lengan kromosom ada kromonema, yakni pita yang berbentuk spiral. Pada kromonema bisa terlihat penebalan berupa manik-manik yang disebut kromomer. Biasanya kromomer susah untuk diamati, tapi bisa terlihat jelas pada kromosom yang sudah banyak melakukan replikasi. Kromonema dibungkus oleh substansi khusus yang disebut matriks. Kromatid melekat satu sama lain pada bagian sentromer. Yang ketiga adalah telomer. Adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bagian ujung pada kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga DNA pada bagian ujung tak terurai serta mencegah bertemunya satu lengan dengan lengan kromosom yang lainnya. Telomer pun berfungsi untuk melindungi kromosom dari ancaman lingkungan. Dan yang keempat adalah kromomer. Adalah struktur terbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlihat saat interfase. Kromomer sangat jelas terlihat pada kromosom politen atau kromosom dengan DNA yang sudah direplikasi berulang kali tanpa adanya pemisahan dengan DNA yang sudah direplikasi, yang terletak berdampingan samping bentuk kromosom seperti kawat. Yang terakhir adalah satelit, merupakan pada bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan berada di ujung dengan lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Adapun DNA, yaitu DNA selanjutnya ada yang disebut DNA Kuiperian. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin atau A dan guanin G, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin atau T dan sitosin atau S. Nah, 2 rantai DNA ini saling berikatan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan dengan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen A berikatan dengan timin, basa timin yaitu T. Sedangkan guanin dihubungkan dengan berkaitan dengan sitosin. Antara A dan T dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya adalah RNA atau ribonucleic acid. Adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA juga ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen RNA terdiri atas basa purin yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin yaitu urasil dan sitosin. Keempat basa nitrogen tersebut akan membentuk pasangan adenin urasil dan guanin sitosin. Adenin dan urasil dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, RNA dapat
dibagi menjadi dua tipe, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik adalah RNA yang berperan dalam pewarisan sifat. RNA ini hanya terdapat pada virus RNA. Nah, sedangkan RNA non-genetik adalah RNA yang berperan dalam sintesis protein. Adapun RNA dibagi menjadi 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA adalah RNA rantai tunggal dan panjang yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Basa-basa nitrogen di sepanjang rantai mRNA merupakan kode genetik yang disebut dengan kodon. Nah, tRNA adalah RNA rantai tunggal dan pendek dibentuk oleh DNA di dalam inti sel dan diangkut oleh sitoplasma. Nah, tRNA ini tidak berfungsi sebagai penerjemah kodon, dan rRNA adalah RNA yang terdapat di dalam ribosom namun dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Nah, RNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein yang bergerak ke suatu arah di sepanjang rantai mRNA. Nah, itulah tadi penjabaran tentang materi genetika populasi, salah satunya yaitu gen. Semoga berkenan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.